Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-3 atau 3 hari lagi kita pastinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana di match ke-7 ini kita akan menghadapi tuan rumah Australia, dan tentu kita sudah tidak punya banyak waktu lagi, benar-benar sangat mepet. Paling tidak mungkin ada sisa 2 hari untuk benar-benar pelatih Patrick Kluivert bersama staf dan jajarannya mempersiapkan bagaimana tim ini nantinya bisa memberikan yang terbaik menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret hari Kamis mendatang. Nah, tentu yang sudah kita nantikan, kita tunggu itu kedatangan dari para penggawa tim nasional Indonesia yang memang sampai saat ini masih belum kumpul semua gitu, belum datang semua ke Sydney, Australia. Nah, jadi kedatangan dari para penggawa timnas ini benar-benar bertahap karena memang tidak berbarengan, karena ya kita tahu sendiri bahwa para penggawa timnas Indonesia kali ini benar-benar tersebar di beberapa negara membela klubnya masing-masing, baik itu abroad maupun yang bermain di tanah air di Liga 1, Liga Indonesia. Nah, tentu para penggawa timnas itu mulai berdatangan pada hari kemarin, ya, hari Minggu, yaitu yang datang pertama yaitu adalah Justin Hubner. Ya, Justin Hubner datang pertama, lalu diikuti oleh yang terdekat yaitu Rafael Strijk, karena Rafael Strijk juga masih terakhir beberapa hari yang lalu juga membela klubnya walaupun hanya diberi kesempatan beberapa menit. Lalu setelah itu diikuti oleh Tom Hai. Nah, Tom Hai ini berangkat lebih dulu daripada para pemain abroad kita yang bermain di Liga Belanda lainnya, karena memang Tom Hai ini bersama klubnya Almere City itu bermain lebih awal, ya, di Eredivisie di laga terakhir sebelum jeda internasional itu pada hari Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat atau hari Jumat siang atau sore mungkin waktu Belanda. Jadi Tom Hai ini benar-benar berangkat lebih cepat di antara para pemain di Liga Belanda lainnya. Lalu setelah itu diikuti oleh rombongannya dari Jakarta, ya, yaitu semua yang bermain di Liga 1. Ada Rizky Ridho, ada Hernando Ari, Muhammad Ferrari, lalu Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, begitupun juga dengan Nadeo Argawinata. Itu semua mereka berangkat bareng dari Jakarta bersama pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dele Lanzat, begitupun juga dengan Gerald Van den Berg, ya. Nah, itu akhirnya sudah mendarat di Sydney. Lalu setelah itu disusul oleh Sandy Walsh, ya, yang memang Sandy Walsh terakhir bermain pada hari Minggu siang waktu Indonesia Barat, atau ya berbeda beberapa jam, Minggu siang juga waktu Jepang, setelah membela klubnya Yokohama melawan Gamba Osaka. Lalu dia akhirnya terbang menuju Sydney. Lalu setelah itu disusul oleh Jordi Amat. Setelah Jordi Amat disusul juga dengan Joy Velupesi, lalu ada Calvin Perdong terakhir bersama Shane Patinama gitu. Jadi itu nama-nama yang sudah tiba di Sydney, Australia, dan kita juga masih menantikan beberapa nama-nama lainnya seperti Miss Hilhers, Eleanor Renders, lalu ada Dean James, lalu Bang J juga belum kelihatan, lalu juga tentunya Martin Paes kalau secara jarak memang bisa dibilang paling jauh, ya. Begitupun juga dengan Emil Audero, Kevin Dix, dan yang terakhir yang baru berangkat itu adalah Ragnar Ratmaun, karena Ragnar memang dia terakhir membela klubnya itu pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat atau Minggu malam waktu Belgia. Kenapa Ragnar telat? Ya, selain tadi membela klubnya itu paling terakhir jadwalnya, karena Ragnar juga memang tidak akan
ikut bermain ketika melawan Australia karena akumulasi kartu. Jadi berangkatnya itu agak-agak santai sedikit ya. Nah, baru nanti Ragnar akan kembali bermain ketika menghadapi Bahrain gitu. Jadi untuk para pemain lainnya masih kita tunggu, para penggawa timnas lainnya mudah-mudahan perjalanan dari para pemain ini lancar, dan tentu kita juga perlu memberikan apresiasi, memberikan support, mendukung kepada para penggawa timnas ini, baik yang bermain abroad maupun yang bermain di dalam negeri di Liga 1, karena perjuangan mereka benar-benar menempuh jarak jauh ya dari negara masing-masing menuju Sydney, Australia. Itu bukan suatu perjalanan yang mudah karena memang menempuh perjalanan dengan waktu yang cukup panjang gitu. Jadi kita mesti memberikan dukungan dan support juga kepada para pemain. Sudah benar-benar mereka rela berkorban demi nama Indonesia, demi Garuda di dada, untuk bisa mengharumkan nama Indonesia lolos ke Piala Dunia itu. Nah, ya tentu itu berbicara dengan taktik dan strategi, saya pribadi sendiri karena bukan pengamat sepak bola ya, jadi saya belum bisa memberikan bagaimana soal taktik atau strategi yang akan dibawakan oleh pelatih dari Patrick Kluivert, karena kita juga belum tahu apakah taktik dan strateginya seperti apa. Begitupun juga formasi, walaupun Patrick Kluivert ini dia benar-benar Belanda banget ya, total football banget. Dia menyukai formasi 4-3-3, formasi menyerang, tetapi tidak menutup kemungkinan juga asistennya itu Alex Pastur juga bisa saja menggunakan dengan formasi 3 back gitu, seperti halnya di era pelatih sebelumnya Sintayong gitu. Jadi saya pribadi belum bisa memberikan analisis atau preview terkait strategi apa yang akan dibawakan oleh pelatih dari Patrick Kluivert gitu. Yang pasti kita saat ini menunggu semua dulu kedatangan para pemain, dan tentu mungkin pada esok hari Selasa para pemain sudah semua berkumpul dan baru bisa menjalani latihan. Karena pada hari ini juga sebetulnya sudah dimulai latihan tadi, melihat dari akun media sosialnya dari Timnas Indonesia, beberapa sudah latihan di gym untuk proses recovery mungkin dari perjalanan jauh mereka, dan mungkin besok setelah berkumpul semuanya baru mereka sudah mulai berlatih di lapangan ya. Tentu sudah porsinya sudah mulai ke fisik dan juga ke strategi, karena melihat dari kubu lawan, kubu tuan rumah itu mereka pada hari ini sudah mulai berlatih di lapangan itu ya. Jadi sekali lagi kita tunggu kedatangan para pemain. Kita tidak punya banyak waktu, hanya punya waktu 2 hari mungkin yang bersihnya gitu untuk benar-benar pelatih dari Patrick Kluivert ini benar-benar bisa mengumpulkan semua para pemain, meramu dan meracik strategi seperti apa yang akan dibawakan, dan itu pastinya memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.